Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakih Hussein dengan NIM K2322080 dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar nih terkait Lagrangian dan Hamiltonian Mechanics. Apa sih itu Lagrangian dan Hamiltonian Mechanics? Langsung saja kita next. Oke, jadi dalam Lagrangian dan Hamiltonian ini, dia merupakan masuk dalam mekanika klasik atau disebut sebagai mekanika Newtonian. Oke, yang merupakan cabang fisika yang membahas terkait gerak benda berdasarkan hukum-hukum Newton. Kita tahu nih hukum-hukum Newton tuh ada tiga ya, sudah belajar nih. Yang pertama itu ada eh, benda akan cenderung diam atau bergerak dalam garis lurus jika tidak ada gaya. Lalu yang kedua, benda itu berbanding lurus, percepatan berbanding lurus dan masanya berbanding lurus dengan gaya. Nah, lalu yang ketiga ada gaya aksi reaksi. Ketiga hukum ini membahas terkait gaya. Nah, lalu di sini kita punya mekanika Lagrangian. Lagrangian ini itu sebenarnya itu masuk eh, eh, merupakan turunan dari mekanika klasik ya, mekanika Newtonian. Tapi Lagrange ini menggunakan prinsip aksi stasioner. Pada Lagrangian ini tidak mengacu pada gaya, tapi mengacu pada energi saja. Sehingga dalam perhitungan Lagrange ini itu tidak menggunakan gaya, hanya menggunakan energi, yaitu menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Nah, secara fundamental itu gerakan itu dideskripsikan dengan perubahan, bukan dengan gaya. Sehingga di sini kita Lagrangian akan membahas terkait perubahan energi. Di sini kita memiliki penjelasan terkait Lagrangian di mana Lagrangian ini itu merupakan perbedaan antara energi kinetik nih di sini ya dan energi potensial. Oke. Di sini energi kinetik ya, lalu di sini energi potensial. Ini ini adalah Lagrangiannya itu sendiri. Oke. Energi kinetik kita sudah tahu ya, setengah mv kuadrat, lalu di sini energi potensial adalah mgh kuadrat. Sorry, mgh saja. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit nih terkait stasioner. Oke, jadi kenapa sih Lagrangian ini mengambil prinsip dari stasioner? Jadi lintasan fisik yang sebenarnya itu kita ambil saat ada di titik stasioner. Jadi saat di titik stasioner itu kita tahu nih persamaan dari geraknya itu nanti. Oke, nah di titik stasioner itu dari suatu fungsi itu titik di mana garis singgungnya itu horizontal. Kita lihat ya, garis singgungnya itu horizontal. Oke. Nah, di situ turunannya itu nilainya 0. Kita lihat ya. Turunan ya dari dx itu 0. Nah, apa sih hubungannya sama Lagrangian? Nanti nolnya ini kita bisa menghasilkan persamaan gerak. Oke. Kita lihat ya di sini Lagrangian ya. Lagrangian itu merupakan perbedaan energi ya. Di sini adalah integral. Sehingga di sini kita mencari kita mencari jumlah dari total dari perbedaan integral, perbedaan energinya. Oke. Oke, next. Jadi dalam Lagrangian ini kita akan mencari bagaimana sih persamaan gerak dari berdasarkan mekanika Lagrangian ini gitu. Nah, disinilah kita masuk ke persamaan ya. Kita mempunyai persamaan yang tadi ya. Delta integral T1 T2 L dt sama dengan 0. L ini dalam persamaan Lagrangian ini itu memiliki variabel X dan X dot. Jadi dalam fungsi L ini terdapat variabel X dan X dot. Apa sih X dot itu? X dot itu adalah turunan pertama terhadap T. Turunan X terhadap T. Karena dot ini adalah D dt. Oke. Jadi kalau misalnya S dot itu apa? Berarti D dt diganti S. Oke. Jadi dotnya itu sebenarnya D dt. Sekarang kita masuk ke sini, kita lanjut ke perhitungannya. Sebelum melanjut perhitungannya, kita harus mengingat ya bahwa dengan delta lalu ada f dengan variabel x dan y fungsi ya di sini ya. Itu akan bisa diubah menjadi ini aturan lantai nih menjadi dua suku.
Suku pertama adalah dibagi dengan di diturunkan dengan sorry diturunkan dengan X yang pertama ya. Lalu yang kedua di sini diturunkan terhadap Y. Karena di sini ada dua variabel sehingga diturunkan masing-masing. Kita lihat di sini di atasnya sama ya. Oke. Yang beda hanya variabel yang suku pertama lalu variabel suku kedua. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk nih karena kita sudah mengingat ya. Oke, sini. Oke. Kita sudah mengingat nih ada ini. Nah, di sini karena di awalnya L ya. Nah, lalu kita masukin di sini dengan fungsi X dan X dot. Nah, menjadi seperti ini. Lalu seperti ini kita ubah menjadi seperti ini. LX dan X dotnya hilang? Tidak hilang. Kita convert menjadi seperti ini. Karena seperti yang di atas tadi ya, yang kita sudah ingat. Kita sudah baru belajar ini. Kita sudah baru ingat ini. Nah, di sini kita tulis ulang ya. Hanya kita tulis ulang bagian sini. Nah, di sini yang membedakannya. Oke, jadi di sini kita bandingkan. Perbedaan ini dan ini tuh apa? Dari sini kita memiliki X dot ya. Lalu di sini kita tidak memiliki X dot. Oke. Kemana kira-kira dari X dot itu? Nah, X dot itu kita kan sudah tahu ya bahwa DDT sebagai dot. Sehingga jika dotnya hilang, itu tidak hilang, tapi kita ubah bentuknya saja dalam DDT. Sehingga tetap sama saja. Sekarang kita next dulu. Kita lihat di sini suku kedua. Suku kedua memiliki bentuk seperti ini. Oke. Dan kita ingat bahwa terdapat sifat DDT FTGT itu akan sama dengan GDFDT plus FDGDT. Yaitu saat turunan untuk dua fungsi ini akan menghasilkan dua suku ini. Pertama, salah satu fungsinya itu dikali dengan turunan dari salah satu fungsinya, ditambah salah satu fungsinya diturunkan salah satu fungsinya. Jadi di sini bebas mau F dulu, mau G dulu. Yang penting adalah kedua fungsi itu sama-sama memiliki porsinya, sama-sama memiliki sukunya masing-masing. F sama dengan nih, kita maunya F-nya sendiri. Otomatis G-nya pindah ya. Karena G-nya pindah, berarti menjadi apa? Minus. Kita ingat ya bahwa persamaan sebelumnya itu terdapat ini. Ada DDT ya tadi sudah persis ya. Kalau ada DDL, DX dot, ini kita misalkan sebagai F, lalu di DX delta X, sorry, delta X sebagai G. Oke. Jadinya di sini adalah DDT di sini ya. DDT sama DDT FG. F adalah ini F, lalu G di sini G. Minus GDF. Minus G. G-nya ini ya. Ini G. Oke. DF. DT. Turunan F terhadap T. DT. Oh, di sini kita keluarkan saja DT-nya. Lalu DF-nya kita masukin. DL. DL, sorry. DL, DX. Oke. Sudah dapat. Sekarang kita tulis lagi persamaannya menjadi seperti ini. Suku satu itu sama kayak di slide sebelumnya, masih sama. Yang berubah hanya suku kedua. Iya, menjadi seperti dari sini ya, menjadi seperti ini. Sehingga di sini kita pisahkan ya, sehingga menjadi dua integral. Sehingga dalam integral yang pertama ini, kita langsung saja integral, itu menghasilkan ini. Oke, di bawah ini ya. Oke. Nah, lalu untuk mendapatkan persamaan geraknya ini, itu kita harus mengambil nilai yang sama untuk T1 dan T2. Oke, sehingga kita mengambil satu dan dua itu nol. Sehingga nilai ini karena itu T1 dan T2-nya itu nol. Batas bawah dan batas atasnya nol, sehingga hasilnya itu nol. Lalu di sini karena
suku pertama sudah nol ya. Suku pertama kan ini ya, bagian sini. Nah, sehingga hanya tersisa ini. Sebelumnya kita bilang bahwa di sini ya sama dengan nol di sini. Sehingga kita balik lagi nih, kita eh, input lagi sama dengan nolnya. Nah, sama dengan nolnya di sini. Nah, sama dengan nol. Sekarang kira-kira integral dari apa yang menghasilkan nol? Jadi supaya integralnya ini hasilnya nol, dalamnya ini ada apa? Dalamnya ini apa? Of course, dalamnya adalah nol ya, nol sendiri. Kan integral dari nol ya nol, sehingga kita tahu nih do L, do X, dan lain-lainnya itu bernilai apa? Nol. Inilah persamaan gerak pada mekanika Lagrangian yang diubah jadi seperti ini. Tinggal diubah saja ya posisinya. Oke, kita sudah dapat persamaan gerak dari Lagrangian. Di sini kita lihat bahwa dalam persamaan geraknya itu hanya ada energinya ya, perbedaan energi Lagrangian itu sendiri, dan kecepatan dan posisi. Tidak ada gaya.